Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Masyita dari kelas 12 IPA 1, nomor urut absen kedua. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas fikih yang diberikan oleh Bapak As'ad Husin berupa ujian lisan. Adapun kode soal yang saya dapat yaitu nomor 4, 24, 25, dan 12. Baik, langsung saja masuk ke kode soal yang pertama yaitu nomor 4 yang berisikan tentang pengertian nahi. Nahi adalah lafaz ayat atau hadis yang berisi perintah meninggalkan atau larangan yang berasal dari Allah dan Rasul kepada hambanya. Selanjutnya masuk ke kode soal yang kedua yaitu nomor 24 yang berisikan tentang syarat-syarat takwil. Syarat takwil ada 5. Yang pertama, bukan pada ayat atau hadis yang hukum dan ketentuannya itu sudah baku dan pasti. Contohnya seperti ayat pada bacaan sholat yang hukum ketentuannya itu sudah pasti, maka ayat yang ada pada bacaan sholat ini tidak bisa ditakwil. Yang kedua, secara zahir lafaz ayat atau hadis mengandung unsur adanya kesamaan antara Allah dengan makhluknya. Contohnya, yadullahi fawqa aydihim, artinya tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maksud ayat ini bukan berarti Allah mempunyai tangan yang sama seperti makhluknya, tetapi maksud tangan Allah di sini yaitu kekuasaan Allah. Yang ketiga, adanya ayat atau hadis yang secara zahir kelihatannya bertentangan, seperti hadis yang menyebutkan bahwa Rasul mencium istrinya kemudian sholat dan tidak berwudhu lagi. Sedangkan dalam hadis lain menyebutkan bahwa disebutkan siapa yang mencium istrinya maka wudhunya batal. Yang keempat, secara zahir lafaz tersebut tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Jika lafaz tersebut ini bertentangan dengan prinsip umum syariat maka tidak bisa ditakwil. Dan yang terakhir, maknanya harus didukung penggunaannya dalam bahasa Arab. Selanjutnya masuk ke kode soal yang ketiga yaitu nomor 25 yang berisikan tentang macam-macam takwil. Takwil terbagi menjadi 2. Yang pertama, takwil terhadap ayat atau hadis mutasyabihat. Mutasyabihat adalah ayat atau hadis yang secara zahir kelihatannya tuh mengandung adanya unsur kesamaan antara Allah dengan makhluk. Yang pertama, pendapat musyabbihah dan mujassimah itu tidak perlu ditakwil dan dipahami secara zahir. Yang kedua, pendapat salaf tidak perlu ditakwil tapi maknanya disesuaikan dengan makna yang layak bagi Allah. Dan yang ketiga, pendapat khalaf itu perlu ditakwil untuk tidak memberi kesan adanya kesamaan antara Allah dengan makhluk. Yang kedua, takwil terhadap ayat atau hadis hukum. 1. Takwil karib, yaitu takwil yang tidak memerlukan pemikiran yang mendalam seperti ketentuan hukum mencium istri yang membatalkan wudhu. Di sini itu hanya khusus untuk Rasulullah saja, maka bersifat khususon. Yang kedua, takwil ba'id, yaitu takwil yang memerlukan pemikiran yang mendalam seperti mentakwil membayar zakat dengan uang sebagai pengganti bahan makanan. Karena di sini tuh sama-sama memenuhi kebutuhan orang miskin. Yang ketiga, takwil mu'tazar, yaitu takwil yang tidak bisa dilakukan karena tidak didukung oleh nas, seperti mentakwil pelaksanaan kurban dari binatang ternak diganti kepada uang. Karena pengertian kurban itu kan menyembelih, maka tidak bisa ditukar dengan uang sebagai gantinya. Selanjutnya masuk ke kode soal yang terakhir yaitu nomor 12 yang berisi tentang ketentuan mutlak dan muqayyad. Ketentuan mutlak dan muqayyad ada 4. Ketentuan 1, jika kasusnya sama, sebabnya sama tapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak mengikuti pada yang muqayyad.
Contohnya pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 4 yang berbunyi Hurimat alaikumul maitatu waddamu. Kata darah di ayat ini berbentuk mutlak karena tidak terikat oleh lafaz lain. Sedangkan pada Quran Surah An-An'am ayat 145 yang berbunyi ayyakuna maitatan au damam masfuhan. Kata darah di sini diartikan darah yang mengalir, berbentuk muqayyad karena terikat oleh lafaz lain. Karena pada ketentuan 1, jika kasusnya sama, sebabnya sama tapi hukumnya berbeda, maka yang mutlak mengikuti pada muqayyad, maka kesimpulannya adalah darah yang haram adalah darah yang mengalir, sedangkan darah beku seperti hati dan limpa hukumnya tetap halal. Ketentuan 2, jika kasusnya beda, sebabnya beda tapi hukumnya sama, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya pada Quran Surah Al-Mujadilah ayat 3, yang maksud dari ayat tersebut yaitu barang siapa yang menjihar istrinya kemudian menarik kembali perkataannya, maka wajib untuk memerdekakan seorang budak. Budak di sini boleh yang mukmin maupun yang kafir. Sedangkan pada Quran Surah An-Nisa ayat 92 yang kasusnya yaitu barang siapa yang membunuh seorang mukmin maka hendaklah memerdekakan seorang budak yang mukmin juga. Pada ketentuan 2 ini yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Ketentuan 3, jika kasusnya beda, sebabnya beda dan hukumnya beda, maka yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Contohnya pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38 yang ayatnya berisi tentang barang siapa yang mencuri maka potong tangan keduanya. Di ayat ini tidak dijelaskan untuk memotong tangan keduanya ini sampai di bagian mana. Hanya dijelaskan untuk memotong tangan keduanya saja. Sedangkan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berisi tentang berwudu, yang mana setiap yang berwudu diwajibkan untuk membasuh tangannya sampai ke siku. Pada ketentuan 3, yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Maka kesimpulannya adalah dalam kasus pencurian batas tangan yang dipotong cukup sampai pergelangan tangan. Sedangkan pada kasus wudu batas tangan yang wajib dibasuh harus sampai siku. Dan yang terakhir pada ketentuan 4, jika kasusnya beda, sebabnya sama dan hukumnya beda, maka menurut jumhur ulama yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Sedangkan menurut Syafi'i yang mutlak tetap mengikuti pada yang muqayyad. Contohnya pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang berbunyi wa aidikum. Kata tangan di sini berbentuk mutlak. Sedangkan pada Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 juga yang bunyi potongan ayatnya yaitu wa aidiyakum ilal marafiq. Kata tangan di sini berbentuk muqayyad. Pada ketentuan 4 dijelaskan bahwa yang mutlak tetap mutlak dan yang muqayyad tetap muqayyad. Itu menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Syafi'i yang mutlak mengikuti pada yang muqayyad. Kesimpulannya, menurut jumhur ulama, batasan tangan yang harus disapu pada tayamum cukup sampai pergelangan tangan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i harus sampai siku karena mengikut pada batasan tangan pada wudhu. Sekian video saya mengenai ujian lisan pelajaran fikih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shut the hell up and get your work done.